Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Karin Salma Al-Kausar. Saya dari Fakulti Pendidikan, Kurikulum dan Pedagogi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkongsikan artikel yang saya tulis dengan rekan saya, Mansuni Abadi dari Institut Kajian Etnik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk dari artikel saya ialah kami ialah murid yang menunggu penyatuan atau persepsi murid tanpa negara stateless dari sekolah alternatif Borneo Comrade terhadap aspek kohesi sosial di Sampurna Sabah. Oke, kami mulakan dengan pengenalan. Jadi, mengapa kami mengambil sekolah alternatif sebagai subjek utama dari kajian ini? Kami mengambil dari konsep dari authority defined dan FDD defined. Jadi, berdasarkan Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, section ke-26, pendidikan sebagai hak asasi manusia ialah sangat penting untuk melaksanakan semua hak asasi manusia yang lainnya. Lalu pendidikan merupakan salah satu jalan untuk matlamat global agar tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind. Seperti matlamat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG dapat diwujudkan. Selanjutnya, Malaysia sebagai negara ahli EFA or Education for All dengan jargon dia toward exclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. Jadi Malaysia ialah negara yang menjunjung tinggi siapapun boleh mendapatkan pendidikan, siapapun berhak mendapatkan pendidikan tanpa mengenal dari manapun background seseorang tersebut. Berdasarkan Plan Pendidikan Nasional 2015-2025, faktor equity atau kesamaan yang harus menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender, atau latar belakangnya. Selanjutnya, namun Akta Pendidikan Malaysia tahun 1966, yaitu Akta 550 tahun 2002, pendidikan di Malaysia menjadi terhad hanya kepada yang terdaftar sebagai warga negara, sehingga penduduk yang bukan warga negara termasuk tiada hak untuk memperolehi pendidikan. Ini maknanya adalah bagi anak muda dari komuniti tanpa negara di Sabah, yaitu Bajau Laut, yang majoritinya berasal dari etnis Bajau Laut yang selalunya mengamalkan gaya hidup terpindah atau nomad di perairan Sulu, ini tidak mendapatkan hak pendidikan. Sedangkan menurut dari konsep dari yang tadi sudah saya jelaskan tentang everyday define dan authority define, bahwa etnis Bajau ini memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat Malaysia yang asli sendiri. Jadi mereka masih punya hubungan dan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, Borneo Comrade sendiri yaitu salah satu NGO atau lembaga pendidikan alternatif yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang mengajarkan baca, tulis, hitung yang merupakan pendidikan dasar, pengetahuan dasar bagi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kualitinya. Nah, hal ini merujuk kepada isu kesepaduan sosial atau DIADER yang menjejaskan kepada penelantaran dan pengecualian sosial yang biasanya menjadi objek kebencian. Nah, kajian ini dikaji berdasarkan teori 3 dimensi yaitu kohesi sosial dari Siebert dan Van der Noot tahun 2007. 3 dimensi ini yaitu hubungan interpersonal yang positif antara pelajar yang mencakupi keselesaan dalam pergaulan sosial, kepercayaan, saling bertolak ansur dan kecaksaan. Yang kedua, merasakan keterikatan dengan entiti sosial, boleh merujuk pada komuniti, kumpulan budaya, kejiranan negara atau entiti transnasional. Selain itu juga orientasi ke arah kebaikan bersama yang terdiri dari adanya perpaduan yaitu perasaan, tanggung jawab terhadap kebaikan bersama dan kesadaran untuk berlaku secara baik maupun memperbaiki lingkungan sosial dalam menganalisa
dalam menganalisa kajian ini kami menggunakan konsep everyday define yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Hubung kait pendidikan dengan kohesi sosial terletak pada kemampuannya untuk dapat selalu menjaga sekaligus mengawal stabilitas melalui pedagogi yang memberikan persekitaran yang inklusif, akses yang berkeadilan, dan output yang mampu mengeluarkan mereka dari kondisi social disadvantage. Karena itu proses pendidikan harus dikawal dengan berpaksikan motto homo homini, omicus omnium aman omnes, manusia adalah teman bagi, yang artinya manusia adalah teman bagi sesamanya. Mereka saling mencintai satu sama lain, bukan pada homini lupus, belum omnium contra omnes, yaitu manusia adalah serigala bagi sesamanya, mereka saling menyerang satu sama lain, yang kemudian menempatkan mereka menjadi penghancur bagi sesamanya. Lalu permasalahannya ialah mengapa kajian ini dilaksanakan. Yang pertama, terhadapnya pendidikan terhadap masyarakat bukan warga negara. Ya, yang terjejas kali ini adalah etnis bajau, yaitu etnis nomaden, yang sebenarnya memiliki hak karena mereka masih memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat Malaysia yang asli. Yang kedua, kegagalan memperoleh kewarganegaraan. Ini terjadi karena masalah dalam memperbaharui dokumen, yang akhirnya membuat masyarakat tanpa dokumen tersebut takut akan ketiadaan dokumennya dan menghadapi penangkapan yang dilakukan oleh immigration. Yang ketiga, situasi marginal atau terpinggirkan. Upaya pengembangan kualitas diri menjadi terjejas karena mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang cukup. Selanjutnya, tak ada uang untuk sekolah. Ini menjelaskan mereka menjadi pekerja yang tereksploitasi. Mereka digaji tidak selayaknya, padahal mereka memiliki kemampuan yang sama dengan warga negara bila mereka memiliki kewarganegaraan. Kajian ini memiliki 4 objektif. Yang pertama, mengenal pasti adakah pendidikan alternatif yang dibina oleh Borneo Comrade berpengaruh pada persepsi mereka terhadap 3 dimensi dari Schiffer van der Nol. Ini meskipun mereka dalam keseharian mereka, jika berpengaruh, bagaimana cara Borneo Comrade meningkatkan kesadaran dalam praktik terhadap 3 dimensi ini. Selanjutnya, adakah murid tanpa negara di kalangan etnik Bajau Laut di wilayah Sampurna, Sabah, mengembangkan secara praktik rasa keterikatan dengan entitas sosialnya? Selanjutnya, adakah output belajar mereka mendorong mereka untuk berorientasi secara praktik kepada kebaikan bersama? Selanjutnya, adakah mereka merasakan keterikatan sosial secara praktik di lingkungan sosial? Ini akan dijawab melalui kajian ini. Selanjutnya, metodologi yang digunakan oleh kajian ini ialah kualitatif dan pengumpulan responden melalui temu bual berbasis fokus group discussion. Lalu hasil dapatan dianalisis dengan 3 dimensi kohesi sosial daripada Schiffer van der Nol tahun 2017. Selanjutnya, sifat penelitian yang kali ini dilakukan dengan kontekstual dan historis guna memberikan ruang yang berterusan bagi terjadinya dialog di bidang yang dikaji, karena penelitian kualitatif membuka konteks penelitian lebih luas. Oleh banyak kajian, penyelidikan deskriptif dan cenderung menggunakan analisis interpretif di mana proses dan makna perspektif subjek lebih ditekankan daripada hasilnya. Oke. Kami mengambil 6 informan di sini, yaitu usia informan ini rata-rata ialah murid dari Borneo Comrade sendiri, dan mereka memiliki usia rentan 14 tahun, 13 tahun paling muda sampai 17 tahun yang paling tua. Dan kami mengambil lama informan di sekolah alternatif atau di Borneo Comrade ini bervariatif. Yang paling cepat ialah yang paling sedikit 1 tahun, memiliki durasi 1 tahun belajar di Borneo Comrade, dan yang paling lama ada 5 tahun. Oke, 3 dimensi kohesi sosial dari Schiffer van der Nol tadi sudah dijelaskan.
Nah, selanjutnya dapatan kajian dari temu bual fokus group discussion, kami mendapati 3 dimensi van der Nol. Dari 3 dimensi ini, yaitu yang dimensi pertama orientasi ke arah kebaikan bersama, indikatornya yaitu solidarity, kesadaran berlaku baik, dan kecanaan beraktivisme. Jadi sebagian besar dari 6 responden menyatakan bahwa solidaritas berarti semangat setia, sekawan, dan kesepakatan. Lalu dari kesadaran dan indikator kesadaran dan berlaku baik, 6 informan memahami dengan baik kalau berkelakuan baik itu amat sangat perlu. Lalu selanjutnya dari indikator kecanaan beraktivisme, 6 informan semuanya juga memahami jika pelajaran yang mereka dapatkan tidak hanya terhad bagi kepintaran dari diri sendiri saja, tetapi sebagai alat untuk merubah persekitaran. Selanjutnya, dimensi kedua, hubungan interpersonal yang positif. Indikatornya ialah keselesaan dalam pergaulan, kepercayaan, dan saling bertolak ansur. Jadi keselesaan dalam pergaulan sosial, 6 informan ini selesa bergaul dengan sesamanya dan tidak pernah dibully karena identitas mereka. Dan kepercayaan, 6 informan juga bersetuju memiliki tingkat kepercayaan dengan sesamanya. Bagi mereka, kepercayaan itu dibangun karena mereka telah pun mengetahui perangai, sudah tahu dari lama mereka bergabung di Borneo Comrade dan belajar dengan proses percaya karena biasa, dan tidak jika percaya dapat belajar hal baru. Jadi mereka percaya, dan mereka percaya mereka dapat mempelajari hal baru. Selanjutnya, saling bertolak ansur. 6 informan juga telah pun dididik dengan rasa saling bertolak ansur yang cukup tinggi. Selanjutnya, dimensi ketiga, keterikatan dengan entiti sosial. Indikatornya hanya keterikatan dengan lingkungan sosial. Jadi seluruh informan juga mengembangkan keterikatan dengan lingkungan sosial dengan sangat baik. Alright. Rumusannya, 3 dimensi kohesi sosial di antara anak tanpa negara di sekolah alternatif Borneo Comrade di Sabah telah pun sangat baik, apatah lagi Borneo Comrade mengajarkan kritisme, membina persekitaran yang inklusif, dan membina persahabatan yang cakna akan kohesi sosial. Selanjutnya, takrifan authority defined yang menjejaskan mereka dalam kondisi marginal tidak menghalang mereka untuk mengembangkan harapan dan diterima secara everyday defined. Selanjutnya, pendidikan alternatif bukan saja merentas kebodohan, tetapi juga menyamai penerimaan yang positif. Selanjutnya, pelan pendidikan negara maupun perpaduan perlu menyentuh masalah ini agar kohesi sosial terus terkawal. Selanjutnya, kondisi marginal mesti dihentikan dengan logika kemanusiaan terlebih dahulu, dengan cara memberikan mereka hak pendidikan, kesehatan, dan membantu perekonomian meskipun tidaklah sebebas masyarakat tuan rumah, agar komuniti marginal tidak memberikan impak sosial yang buruk bagi negeri Sabah dan Federasi Malaysia. Sebelum saya menutup, saya ingin menyatakan satu sajak dari Malaka, Tan Malaka. Tujuan utama pendidikan ialah mempertajam kecerdasan dan memperkokoh kemauan serta memperhalus perasaan. Jadinya pendidikan itu berhak didapatkan oleh siapapun, tidak memandang apapun latar belakang yang mereka punya. Sekian, terima kasih pembentangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.